Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Kali ini saya akan membahas materi kebahasaan artikel. Materi kali ini terkait dengan kompetensi dasar, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Indikator pencapaian kompetensi tersebut adalah menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menganalisis kebahasaan artikel. Materi kebahasaan artikel dapat diaplikasikan ketika kalian menulis artikel, sehingga kalian dapat membuat artikel yang benar dari aspek kebahasaannya. Saya yakin kalian pernah menyampaikan gagasan atau ide, baik secara lisan maupun tulis. Gagasan yang kalian miliki dapat dikemas dalam berbagai bentuk. Salah satunya dikemas menjadi artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel merupakan sebuah tulisan lepas yang berisi opini atau pendapat seseorang yang mengupas tuntas tentang masalah aktual atau kekinian serta kontroversial dengan tujuan untuk mempengaruhi, memberitahu, meyakinkan, dan menghibur para pembaca. Selain itu, artikel adalah sebuah tulisan yang membahas subjek tertentu dan dipublikasikan di berbagai media, seperti koran, majalah, atau di internet. Lebih lanjut, artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Baik menulis maupun membahas artikel memiliki berbagai manfaat. Beberapa di antaranya adalah menambah wawasan, mendorong untuk berpikir kreatif dan kritis, membiasakan untuk berpikir sistematis, dan lain-lain. Berikutnya, macam-macam artikel. Berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan, artikel dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, artikel praktis. Artikel praktis membahas petunjuk tentang cara membuat sesuatu, cara memanfaatkan sesuatu, cara memperbaiki sesuatu, atau cara mengoperasikan suatu alat. Berikut contoh judul artikel praktis. Berikutnya, artikel ringan. Artikel ringan mengangkat masalah yang ringan, sehingga tidak perlu pemahaman yang mendalam untuk memahami isi artikel. Berikut contoh judul artikel ringan. Selanjutnya, artikel analisis ahli. Artikel ini ditulis oleh ahli sesuai dengan topik tulisan. Artikel analisis ahli mengupas tuntas suatu permasalahan secara tajam, dalam, dan luas. Berikut contoh judul artikel analisis ahli. Berikutnya, artikel opini. Nah, artikel jenis ini yang akan kalian pelajari lebih lanjut. Artikel opini adalah sebuah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat, atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel. Dalam pembuatannya, artikel ini lebih mengedepankan pada pendapat yang didukung dengan data dan fakta. Artikel opini biasanya dipublikasikan di surat kabar cetak maupun online. Artikel jenis ini dapat ditemukan pada rubrik opini atau kolom. Banyak surat kabar yang menerima kiriman artikel opini dari pembaca atau masyarakat. Beberapa surat kabar pun memberikan honor atau bayaran kepada penulis yang tulisannya dimuat. Artikel opini membahas topik atau isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh khalayak umum. Berikutnya, ciri-ciri artikel opini. Artikel opini datang dari masalah aktual. Artinya, permasalahan yang diangkat memang ada dan masih menjadi perbincangan masyarakat. Artikel opini bersifat subjektif. Artinya, artikel opini dibuat berdasarkan asumsi dari suatu pihak atau pribadi. Namun dalam pengambilan simpulan tetap menggunakan data dan fakta. Jenis artikel opini yang pertama adalah artikel opini khusus. Artikel opini khusus dibuat oleh orang-orang khusus yang memang menjadi bagian dari media terkait atau orang di luar media. Artikel opini khusus yang dibuat oleh anggota dari media, misalkan tajuk rencana atau teks editorial. Selanjutnya, artikel opini umum. Artikel opini umum dibuat oleh masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat tersebut mengirimkan tulisannya kepada sebuah media untuk dipublikasikan.
Berikut contoh artikel opini kiriman dari pembaca atau masyarakat yang dipublikasikan secara online oleh Riau Pos. Saya hanya menampilkan beberapa bagian saja karena memang artikel opini ini cukup panjang. Artikel opini ini ditulis bertepatan dengan Hari Sampah Nasional. Artikel ini membahas tentang peran ibu dalam memberikan pendidikan lingkungan dalam keluarga. Setelah kalian belajar materi artikel, saya harap kalian tertarik untuk menulis artikel opini dan mengirimkannya ke surat kabar. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa jenis artikel yang akan kita bahas lebih lanjut adalah artikel opini. Pembahasan seputar artikel opini akan berlanjut pada aspek kebahasaannya. Artikel opini seringkali menggunakan istilah. Istilah yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan topik yang diangkat dalam artikel. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Cermati kutipan artikel opini berikut ini. Dalam kutipan artikel opini tersebut terdapat istilah yang biasa dipakai dalam bidang kesehatan, yaitu esofagus, hiatus hernia, obesitas, dan lain-lain. Kebahasaan artikel opini yang berikutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Lebih lanjut, kata kerja mental tidak berkaitan dengan aktivitas fisik dan tidak kasat mata atau tidak bisa ditangkap oleh indera penglihatan serta pendengaran, seperti mencintai, mendambakan, mengharapkan, dan lain-lain. Cermati kutipan artikel berikut. Dalam kutipan artikel tersebut terdapat kata kerja mental, yaitu menyebabkan dan menderita. Berikutnya penggunaan kata rujukan. Penulis artikel biasanya mengutip referensi dari berbagai sumber untuk memperkuat pendapat. Karena itu, kata-kata yang bermakna merujuk pun banyak digunakan dalam teks artikel. Cermati contoh yang pertama. Fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah. Kata rujukan dalam kutipan artikel tersebut adalah menunjukkan. Berikutnya, menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Kata rujukan dalam kutipan artikel tersebut adalah menurut. Berikutnya, berdasarkan penelitian, program kesetaraan gender melalui sekolah memberikan dampak yang signifikan dalam penelusuran bias gender di masyarakat. Kata rujukan dalam kutipan artikel tersebut adalah berdasarkan. Berikutnya penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Kata ini diperlukan untuk meyakinkan pembaca, misalnya selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lain. Contohnya yang pertama, terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Ini bisa mengganggu kualitas tidur, bahkan menyebabkan sulit tidur semalaman. Kata keterangan dalam kutipan artikel tersebut adalah terkadang. Berikutnya, itulah mengapa orang diabetes hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik. Kata keterangan dari kutipan artikel tersebut adalah kerap. Berikutnya, penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Dalam artikel opini, penulis pasti memberikan argumentasi atau alasan-alasan untuk memperkuat gagasan. Ada beberapa konjungsi yang dapat digunakan dalam menyampaikan argumentasi. Pertama, konjungsi untuk menata argumentasi. Misalnya pertama, kedua, berikutnya, selanjutnya, lebih lanjut, dan lain-lain. Berikut contoh dalam kalimat. Lebih lanjut, terlalu banyak minum alkohol membuat esofagus kesulitan membersihkan asam. Kedua, konjungsi untuk memperkuat argumentasi. Misalnya, selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi untuk memperkuat argumentasi adalah tak hanya itu, otot antara esofagus dan perut juga semakin tidak bisa menutup rapat. Ketiga, konjungsi kausalitas dan konsekuensi.
Konjungsi kausalitas adalah konjungsi atau kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, maka, hingga, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas adalah sebagai berikut. Hal ini terjadi karena kultur lisan yang lebih dominan daripada baca tulis dalam lingkungan peserta didik. Terakhir, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris seringkali ditemukan dalam artikel opini. Kalimat ini bertujuan untuk mengajak pembaca ikut berpikir tentang masalah yang dibahas. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Contohnya, mengapa kemampuan literasi baca tulis perlu ditumbuhkan, terutama di kalangan peserta didik? Seberapa pentingkah kemampuan literasi baca tulis bagi peserta didik?